sebuah desa kecil bernama Nglegok, yang terletak di kaki Gunung Kelut, hidup seorang pemuda bernama Bagas. Ia adalah anak dari almarhum Ki Suro, seorang maestro reok Ponorogo yang dihormati dan ditakuti karena kesaktiannya. Setelah Ki Suro meninggal, kesenian reok yang dahulu jaya di desa itu perlahan mulai ditinggalkan. Topeng dadak merak, barongan, dan segala perlengkapan kesenian itu tersimpan usang di dalam gudang kayu di belakang rumah peninggalan Ki Suro. Bagas tumbuh sebagai pemuda modern yang tak percaya lagi pada hal-hal mistis. Meski dihantui kenangan masa kecil yang sering melihat ayahnya menari dalam keadaan kesurupan, Bagas menolak semua warisan budaya itu. Ia merasa hidup di zaman yang berbeda, di mana suara drum dan angklung sudah kalah dengan musik dari gawai dan layar kaca. Namun, semuanya berubah saat Bagas memutuskan untuk menjual rumah peninggalan ayahnya kepada seorang pembeli dari kota. Rencana itu mendapat penolakan halus dari beberapa tetua desa, terutama Pak Karto, sahabat lama Ki Suro. Tapi Bagas tetap bersikeras. Ia merasa tidak ada lagi yang mengikatnya dengan rumah itu. Beberapa hari setelah keputusan itu, kejadian aneh mulai terjadi. Malam pertama setelah niat penjualan diumumkan, Bagas bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah arena pertunjukan reok. Namun penonton yang hadir bukanlah manusia. Mereka adalah sosok-sosok tinggi besar, berambut panjang, dan bermata merah menyala. Di antara mereka, muncul sosok mengenakan topeng barongan dengan lidah terjulur panjang dan tatapan kosong menusuk. Bagas terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia merasa lemas, dan udara di dalam rumah terasa berat. Keesokan harinya, ia menemukan gudang tua di belakang rumah terbuka sendiri. Gemboknya tergeletak pecah di tanah. Di dalam gudang, topeng barongan yang dulu tersimpan rapi kini berpindah posisi, seolah baru saja digunakan. Hari demi hari, gangguan semakin intens. Bagas sering mendengar suara hentakan kaki seperti penari reok di malam hari. Padahal rumah itu sudah lama kosong. Terkadang terdengar suara gong dan kendang dari kejauhan, lalu menghilang begitu saja. Pernah suatu malam, ia melihat siluet penari bertopeng lewat di halaman rumah. Namun saat diperiksa, tak ada seorang pun. Bagas mulai goyah. Ia mendatangi Pak Karto untuk meminta penjelasan. Pak Karto hanya menatapnya lama, lalu menyuruh Bagas datang ke punden desa tempat dahulu ayahnya sering bersemedi sebelum pertunjukan reok. Di sana, Bagas disuruh duduk dan diam selama 1 malam. Di punden itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bagas mencoba tetap tenang. Namun menjelang tengah malam, suara gamelan sayup terdengar dari arah bukit. Semakin lama semakin jelas. Dari balik kabut, muncul arak-arakan penari reok lengkap dengan penabuh gamelan dan pengiring jathilan. Tapi wajah mereka bukan wajah manusia.
Mereka seperti boneka hidup, bergerak kaku namun penuh wibawa. Di tengah barisan itu, tampak sosok besar mengenakan topeng barongan yang Bagas kenal betul. Itu adalah topeng peninggalan ayahnya. Sosok itu berhenti di hadapan Bagas dan menunduk perlahan. Lalu tanpa suara, sosok itu mengangkat tangan, menunjuk langsung ke arah dada Bagas. Seketika, Bagas merasa dadanya sesak dan matanya berkunam. Suara gamelan makin keras. Lalu semua menghilang. Pagi harinya, Pak Karto menemukan Bagas tergeletak pingsan di punden. Setelah sadar, wajah Bagas tampak berubah. Tak ada lagi arogansi modern di matanya. Ia kini membawa beban warisan leluhur yang tak bisa diabaikan. Namun sesuatu telah ikut masuk dalam tubuhnya malam itu. Sesuatu yang lama menunggu. Penunggu reog telah memilih pewaris baru. Sejak kejadian di punden, Bagas bukan lagi sosok yang sama. Tubuhnya masih milik pemuda yang dulu menolak warisan budaya. Namun sorot matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia mulai berbicara sendiri di tengah malam, menggerakkan tangannya seperti tengah menari. Tubuhnya meliuk mengikuti irama gamelan yang hanya bisa ia dengar sendiri. Warga desa mulai menjauhinya. Mereka menyebut Bagas telah dirasuki roh leluhur reog. Namun bagi Bagas, semua terasa seperti panggilan jiwa. Ia mulai membersihkan gudang tua warisan ayahnya. Topeng-topeng lama dipoles dan dirapikan. Kostum-kostum yang telah dimakan ngengat dijahit kembali. Bahkan panggung bambu tua yang dulu digunakan untuk pertunjukan di halaman rumah dibangun ulang. Papan demi papan. Semua ia lakukan seorang diri. Dengan semangat seperti orang kerasukan. Malam-malam berlalu dengan keanehan yang terus bertambah. Di rumah tua itu, nyala lampu sering berkedip padahal listrik tidak bermasalah. Terdengar suara langkah kaki menari di atas atap. Dan bayangan seperti kepala dada merak yang melintas cepat di balik tirai. Sekali waktu, Bagas bangun dengan tubuh penuh luka gores di dada dan punggung. Seperti bekas cambukan atau cakaran. Pak Karto yang memperhatikan perubahan itu diam-diam datang kembali ke punden. Ia menabur bunga dan membakar kemenyan. Memohon petunjuk dari arwah leluhur. Dalam keheningan malam, terdengar bisikan lirih yang seakan menjawab doanya. Ia telah diterima, tapi tak sepenuhnya kuat. Warga desa pun mulai gelisah. Anak-anak kecil sering menangis tanpa sebab jika melintasi dekat rumah Bagas. Ternak warga yang kandangnya berdekatan dengan rumah itu mendadak mati. Matanya terbuka dan lidah terjulur. Beberapa orang tua mulai mengingat kisah lama. Bahwa kesenian reog bukan hanya sekadar tarian dan topeng. Melainkan perjanjian gaib antara manusia dan roh penjaga. Ki Suro dulu dikenal sebagai orang yang bisa membuka gerbang roh penari dari alam lain. Ia tidak hanya menari,
tapi meminjam kekuatan dari dunia gaib demi menghidupkan setiap pertunjukan. Kini, kekuatan itu jatuh ke tangan Bagas. Tapi belum ada yang tahu apakah Bagas mampu mengendalikannya. Sampai pada malam bulan purnama berikutnya, Bagas mengadakan pertunjukan di halaman rumah. Tanpa undangan, tanpa pengumuman. Namun warga desa seolah tertarik oleh kekuatan tak kasat mata. Berdatangan satu persatu. Mereka berdiri mematung di sekitar panggung bambu, mata kosong, bibir terkatup, tubuh kaku. Bagas keluar mengenakan pakaian lengkap reog, dengan topeng dada merak peninggalan ayahnya. Tubuhnya bergerak sendiri, lentur namun liar. Suara gamelan entah dari mana tiba-tiba terdengar memenuhi udara malam. Di belakang Bagas, muncul siluet para penari berkuda lumping, jathilan, dan penabuh gamelan. Tapi tak satu pun dari mereka adalah manusia. Wajah-wajah pucat, mata putih kosong, tubuh mereka bergoyang seperti tanpa tulang. Salah satu dari mereka membawa cambuk dan menari mengelilingi panggung dengan gerakan menghantam ke tanah, mengeluarkan percikan api yang tak masuk akal. Penonton tetap diam, seolah terhipnotis. Tiba-tiba, langit berubah gelap pekat meski bulan masih menggantung utuh. Angin kencang berputar hanya di sekitar rumah Bagas. Dari balik kabut tebal, muncul sosok penari barongan. Sama seperti dalam mimpi Bagas dahulu. Namun kali ini lebih besar, lebih nyata, dan lebih menyeramkan. Ia menari mendekati Bagas, lalu membungkuk seperti memberi penghormatan. Bagas balas menunduk, kemudian jatuh tersungkur. Ketika tubuh Bagas menyentuh tanah, seluruh panggung bergetar. Suara gamelan berubah menjadi jeritan panjang yang tak manusiawi. Sosok-sosok penari gaib itu mulai melayang ke udara satu persatu, lalu menghilang bersama kabut. Penonton yang sebelumnya terdiam, mendadak roboh seperti boneka yang talinya diputus. Ketika fajar menyingsing, hanya satu orang yang masih berdiri di panggung, Bagas. Tapi tubuhnya kaku, wajahnya tertutup topeng barongan yang dulu hanya bisa dipakai oleh ayahnya. Ketika topeng itu dibuka oleh Pak Karto yang datang belakangan, wajah Bagas sudah tidak menunjukkan kehidupan. Namun di matanya yang terbuka, terlihat bayangan sorot api dan tarian yang belum usai. Pagi itu, warga desa mengubur Bagas di sebelah punden desa, di dekat makam Ki Suro. Namun malam-malam berikutnya, suara gamelan tetap terdengar setiap bulan purnama. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan penari barongan menari di tengah halaman rumah yang kini kosong. Sejak saat itu, rumah peninggalan Ki Suro tidak dijual. Tak seorang pun berani mendekat. Di sana, penunggu reog tetap menjaga warisannya. Dengan nyawa, dengan tubuh, dan dengan kekuatan gaib yang tak bisa dijelaskan manusia. Karena bagi mereka yang pernah membuka gerbang dunia penari gaib, tak pernah ada jalan untuk menutupnya kembali.